Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Salsabila dari kelompok 1 dengan NPM 2024 0150683. Saya akan mewawancarai proses helper yaitu damkar. Ini saya sudah bersama salah satu helper yaitu pemadam kebakaran. Bapak boleh perkenalkan? Nama saya Nirwan Budiatna, bertugas di Kecamatan Keramat Jati sudah kurang lebih 10 tahun. Saya sebagai anggota Regu Pos Batu Ampar. Baik, Bapak langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama, bagaimana prosedur standar pemadam kebakaran dan seberapa cepat tim dapat merespon laporan kebakaran? Ya, untuk standar prosedur pelayanan pemadam kebakaran itu kami mempunyai respon time itu tentunya kebakaran dari pertama terima berita sampai kita mengeluarkan air itu kurang lebih 15 menit. Jadi terima awal berita mulai dihitung sampai air keluar pada saat proses pemadaman 15 menit. Itu standar operasional penanggulangan kebakaran. Untuk yang kedua, apa saja peralatan yang dibawa petugas damkar saat menangani kebakaran? Peralatan yang dibawa pemadam kebakaran saat menanggulangi kebakaran, pertama kita pemadam sendiri memiliki mobil unit pemadam kebakaran yang berisi air dan di isinya ada peralatan-peralatan pemadam kebakaran berupa nozzle, selang, dan pipa cabang untuk mengurai atau melaksanakan pemadaman penanggulangan kebakaran. Nah, bersama dan alat-alat lagi seperti kampak untuk membuka akses, membuka ventilator atau membuka akses untuk kita masuk ke area yang terbakar. Kalau boleh tahu, akses airnya biasanya dari mana ya, Pak? Untuk sumber air yang pertama kali kita lakukan yaitu dari unit sendiri. Apabila unit kekurangan dan kita punya standar operasional melakukan pemadam kebakaran yaitu 5+1. Jadi 4 unit pompa dan 1 unit pendukung yaitu quick response untuk menyedot di kali atau sungai atau kolam renang dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau unitnya sudah terpasang semua terurai sampai ke sumber air, nah itu baru bisa melakukan penyedotan dari sumber air seperti kali tadi, sungai atau kolam renang. Yang pertama kita lakukan ya dari unit-unit yang datang pertama. Baik, yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam proses evakuasi korban banjir? Untuk tantangan terbesar evakuasi korban banjir, pertama di daerah Keramat Jati ini memiliki daerah yang sangat padat, gang-gang sempit, dan dialiri oleh Kali Ciliwung yang sangat deras dan sangat luas ya jaraknya, sangat deras juga Ciliwung ya. Dan itu air meluap dari kali ke pemukiman dan pemukiman tersebut sangat padat, gang-gang sempit. Tentunya di situ ada gang yang berbelok-belok. Nah, itu kemungkinan air sangat deras dan ketinggian di wilayah Keramat Jati sampai bisa kurang lebih 5 meter ketinggian banjirnya. Tentunya itu sangat sulit untuk dijangkau dan artinya petugas harus masuk berenang dulu, membuka akses melalui tali gateland untuk sampai ke titik warga yang bisa kita evakuasi. Yang keempat, bagaimana pemadam kebakaran memastikan keselamatan tim saat bertugas di tengah arus banjir? Untuk memastikan petugas pada saat evakuasi banjir, tentunya kita memiliki radio komunikasi. Di situ kita terus pantau anggota, keberadaannya, situasinya di lapangan bagaimana. Terus komunikasi antara yang di darat sama yang di tempat banjirnya tersebut. Lalu berkomunikasi. Kalau emang kesulitan, butuh tujuan perbantuan, diluncurkan. Kalau emang jangkau kesulitan,
sementara ditahan, kita dipikirkan dulu operasinya, strateginya bagaimana yang harus dilakukan untuk mencapai tempat kita untuk evakuasi korban tersebut. Jadi kita tetap berkomunikasi lewat radio HT. Baik, yang kelima, bagaimana sistem komunikasi antara tim dan damkar dan warga di lokasi terdampak banjir? Kalau sistem komunikasi warga dan masyarakat, artinya mungkin zaman sekarang canggih ya, ada by phone atau apa, kita bisa lihat komunikasi pertama melalui RT, perangkat setempat, ya karena dia mengetahui korban banjir ada di mana, penyintas banjir ada di mana, dan kita tentunya berangkat untuk menuju tempat evakuasi itu bersama warga atau perangkat yang paham situasi dengan memiliki tentunya APD yang lengkap, peralatan yang lengkap. Kita lewat bantuan warga atau perangkat setempat menjangkau ke titik korban yang akan kita selamatkan. Jadi kerja sama warga setempat juga ya Pak? Betul, kita tetap berkolaborasi dengan warga setempat karena yang tahu medan, yang tahu lokasi, di situ ada apa, di situ belok harus kemana, itu warga setempat atau perangkat setempat. Dan yang menentukan keberhasilan kita, warga setempat juga paham sama daerahnya. Jadi komunikasi tetap berjalan dengan baik. Yang terakhir, setelah banjir surut, apa saja tugas pemadam kebakaran dalam proses pemulihan? Ya, untuk proses pemulihan pasca banjir, kami dituntut untuk membantu lebih ke membantu penanganan pasca banjir. Artinya pasca banjir itu kami membantu untuk membersihkan lumpur-lumpur di sarana dan prasarana umum, contohnya di gang-gang rumah, atau di rumah-rumah, atau di lapangan, atau di masjid. Nah, itu membantu untuk pemulihan supaya penanganannya lebih cepat, karena kita memiliki unit untuk mendorong air yang sangat baik. Unit buat pemadam buat yang evakuasi yang kayak gitu sama yang buat pemulihan sama apa beda Pak? Nah, untuk unit penyelamatan dan unit penanggulangan kebakaran itu berbeda. Unit penanggulangan kebakaran itu kita ada unit pompa, ada unit 2.500 sampai unit 10.000 liter. Nah, di Keramat Jati sendiri memiliki 2 unit 4.000 liter dan 2.500 liter, dan 1 unit quick response untuk menyedot air, dan 1 unit penyelamatan, unit rescue yang ada di samping kita ini. Nah, itu berbeda-beda fungsinya. Yang 2.500 itu berisikan air untuk penanggulangan kebakaran, dan unit rescue untuk melakukan penyelamatan, dan unit quick response untuk melakukan penyedotan pada saat operasional penanggulangan kebakaran, untuk membantu suplai air sangat banyak agar pemadaman terus berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ceritakan tentang diri Anda dan mengapa Anda terkait menjadi guru bahasa Indonesia di SMP. Oke, tertarik untuk mengajar bahasa Indonesia. Kenapa saya tertarik mengajar bahasa Indonesia? Tentunya saya sudah memiliki pengalaman ya, kurang lebih sudah memasuki tahun keempat di sini. Tentunya saya ingin membentuk karakter peserta didik yang lebih baik lagi. Selain membentuk karakter, di sini juga saya ingin peserta didik itu mahir dalam literasi gitu, karena literasi itu sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik. Apa pemahaman Anda tentang kurikulum bahasa Indonesia SMP yang berlaku saat ini? Oke, baik. Di SMP 6 sekarang sudah berbasis Merdeka Belajar.
Di Merdeka Belajar ini tentunya saya sebagai guru ingin menerapkan keterampilan literasi, karena adanya literasi itu membentuk karakter siswa dalam berbahasa sehari-hari dalam kegiatannya, baik itu di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ataupun di rumah. Bagaimana Anda menjaga diri tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia? Saya selalu mengikuti kegiatan MGMP minimal 1 bulan sekali. Selain MGMP, saya mengikuti kegiatan webinar, terus pelatihan Baradere, lalu ada saling kontribusi sesama rekan sejawat, seperti itu. Bagaimana Anda memotivasi siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia? Memotivasi saya tentunya ingin mengenali satu persatu karakter peserta didik atau siswa yang misalnya kurang berkomunikasi. Tentunya di sini saya akan menggali dulu minat mereka belajar itu seperti apa. Contoh, mereka sukanya belajar dengan musik. Tentunya di sini juga saya menerapkan materi lirik lagu sebagai materi tersebut, agar pendekatan seperti ini saya bisa lebih tahu minat peserta didik itu. Oh, berarti dia sukanya dengan ada aliran musik seperti itu, biar sama-sama membekalinya tuh peserta didik nyaman, saya pun juga nyaman, seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi kritik atau saran dari siswa, rekan guru atau orang tua? Menanggapi kritik, saya tentunya ingin selalu membuka saran dan kritik agar saya juga tahu salah saya sebagai seorang Bagaimana Anda menanggapi kritik atau saran dari siswa atau rekan guru atau orang tua? Saya selalu membuka saran dan kritik, dan mungkin dengan saya selalu menerima dua hal tersebut, mungkin ini adalah kesempatan saya untuk memperbaiki diri, biar saya tahu kelemahan atau kekurangan saya di mana, seperti itu. Studi kasus apa yang pernah ditemui? Studi kasus yang pernah saya temui selama mengajar bahasa Indonesia itu adalah plagiat. Plagiat itu bagaimana Ibu untuk mengatasinya? Plagiat itu kan contohnya seperti peserta didik saya beri tugas, contoh misalnya puisi. Nah, si peserta didik ini tidak mampu mengerjakan atau tidak mampu percaya diri untuk mengerjakan secara mandiri. Lalu mungkin ada beberapa hal yang mereka harus melihat di internet. Cara menanganinya itu saya memanggil siswa tersebut untuk bisa diajak bicara secara pribadi dengan saya, seperti itu. Dengan memanggilnya secara pribadi, tentunya saya memberikan penjelasan kenapa plagiat itu tidak baik dalam etika belajar, karena nantinya kalau misalnya kebiasaan untuk plagiat, sampai kapanpun peserta didik itu akan terus-terusan untuk plagiat. Maka saya memberi pemahaman yang sangat tidak sensitif oleh perasaan peserta didik tersebut, seperti itu. Lalu juga saya memberi kesempatan untuk peserta didik ini mengerjakan tugas yang kedua kalinya. Dalam kesempatan ini saya ingin sejauh mana dan sejauh dengan memberi kesempatan itu, saya ingin tahu siswa itu sejauh mana untuk mengerjakan tugas yang saya berikan itu secara mandiri, atau mengerjakan tugas itu tidak dengan plagiat gitu. Saya secara mandiri atau
atau mengerjakan tugas itu tidak dengan plagiat gitu. Saya memberikan kesempatan agar peserta didik mengerjakan tugas secara jujur. Ya, baik Ibu, pertanyaan saya kepada Ibu cukup sampai di sini saja. Saya ingin kedepannya menjaga silaturahmi kita. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama ya Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatu Hilalia dengan NPM 2024-015-007-17. Saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai helper, yaitu perawat. Baik, saya sudah bersama salah satu helper, yaitu perawat. Ya, perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, perkenalkan, saya Sutiatun sebagai perawat di salah satu rumah sakit di RS Sintanala. Saya sudah bekerja selama 1 tahun. Baik, apa yang membuat Anda memilih menjadi profesi perawat? Yang membuat saya memilih profesi perawat adalah profesi yang fleksibel, di mana kita setelah lulus bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, atau membuka klinik sendiri, maupun bekerja di salah satu perusahaan. Ceritakan pengalaman yang berkesan untuk Anda selama menanggapi pasien dalam situasi darurat. Pengalaman berkesan yang saya alami itu ketika kita melakukan tindakan pada pasien darurat, di mana pasien itu harapan keluarga, dan kita bisa membantu pasien melewati dalam masa-masa kritisnya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat bekerja sebagai perawat, Kak? Tantangan terbesar yaitu ada pada diri sendiri ya, dimana kita harus profesional ketika kita pasti ada yang namanya bad mood lah ya. Kita harus profesional, dimana kita harus melakukan pelayanan dengan afirmasi positif yang baik, pelayanan dengan senyum gitu. Pernahkah Anda menghadapi dilema etika? Bagaimana Anda mengatasinya, Kak? Pastinya pernah. Apalagi saya pernah punya pengalaman di mana saat saya kerja siang, nenek saya meninggal. Saya dapat info dari keluarga, akhirnya saya di situ bingung juga sih mau gimana, dengan sambil pikir gimana nih gitu. Akhirnya saya izin ke kepala ruangan, tapi saya membereskan kerjaan-kerjaan saya dulu. Di pertengahan jalan baru saya izin untuk pulang. Jika Anda mendapatkan beban kerja berlebihan, bagaimana Anda mengatur prioritas? Di pekerjaan perawat tuh ada yang namanya operansip. Operansip itu nanti kita bisa diurutkan mana yang lebih pasien-pasien yang lebih urgent, mana yang landai kayak gitu. Terus di situ baru kita bisa memprioritaskan mana nih yang benar-benar butuh tindakan yang lebih dulu, mana yang tidak. Apa tujuan jangka panjang Anda dalam karir keperawatan, Kak? Tujuan jangka panjang tentunya dalam bidang pendidikan ya, dimana kita harus berkontribusi secara besar dalam pengabdian ke masyarakat. Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia keperawatan di masa depan, Kak? Tentunya sangat sangat cukup berkembang, dimana sebelumnya kita melakukan pengobatan tradisional, sekarang sudah menggunakan obat-obatan, bahkan alat-alat medis pun sekarang sudah semakin canggih. Mungkin cukup sekian, Kak. Terima kasih atas